Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan dan juga sekaligus memberikan contoh bagaimana cara menginput data laporan keuangan ke dalam file Excel yang pernah kita share di beberapa video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya saya pernah memberikan serial belajar tentang rasio keuangan saham atau kita singkat dengan berkas. Bagi teman-teman yang ingin mempelajarinya, silakan teman-teman ketik di web browsernya s.id/berkas Mang Amsi, maka akan mengarahkan kepada playlist ada 8 ya, ada 8. Nah, ini seperti ini videonya. Bertemu lagi dengan Jadi teman-teman nanti boleh pelajari dari mulai video 1 sampai video ke-6. Kita akan membahas mencoba belajar mulai setelah video ke-6 nanti ada, kita cek ya di video ke-6 ini. Nah, di sini kita bagi siapa yang sudah mempelajari serialnya, saya berikan file ya, file recap, file laporan keuangannya, file untuk menghitungnya. Jadi silakan ikuti sampai bagian ke-6, kemudian nanti akan saya bagikan file Excelnya. Di video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan atau mencoba menginput data dari saham yang baru rilis kemarin, yaitu LPVF ya teman-teman, atau Matahari Department Store. Nah, ini adalah salah satu emiten yang berada di grup LIPO bersama dengan Hypermart atau MPPA dan juga yang lainnya. Jadi modalnya yang pertama kita punya laporan keuangan tahunan dari LPVF ini, kemudian juga kita punya file yang kemarin saya share ya. Seperti ini contoh hitung rasionya. Teman-teman nanti saya kasih untuk filenya yang sudah menyelesaikan serial berkas Mang Amsi tadi ya. Nah, gimana cara membuat laporannya atau cara menghitungnya? Kita buka dari sini ya. Karena ini adalah yang Desember 2020, berarti kita cek di sini laporannya Desember 2020 atau yang terbaru full year ya. Nah, kemudian kita langsung ke asetnya. Nah, ini di halaman berapa nih? Halaman 7 PDF. Nah, kita masukkan data-data yang dibutuhkan tentunya, dan teman-teman juga harus cek di sini satuannya adalah dalam jutaan rupiah dan file Excelnya pun sama dalam jutaan rupiah. Jadi ini sebenarnya tinggal memasukkan saja ya teman-teman, karena sudah sama, tidak perlu penyesuaian. Nah, kita mulai dari aset lancar. Nah, aset lancarnya kita lihat di sini ada 1,6 triliun. Nah, ini karena nggak bisa dikopas, jadi kita harus salin ulang ya. 1610 213. Jadi kita masukkan di sini 1610 213. Kemudian persediaannya kita cek 889484. 889484. Kemudian untuk aset tidak lancarnya kita cek di bawah ya tentunya 4708861. 4708861. Kemudian kita cek juga jangka pendeknya. Kita tutup dulu yang ini ya supaya fokus begitu. Kita lihat di sini liabilitas lancar 2856300. 2856300. Kemudian liabilitas jangka panjangnya 2881656. 2881656. Sekarang ekuitasnya kita cek lagi di bawah. Nah, di bawah ekuitasnya adalah 581118. 581118. Kepentingan pengendali di sini tidak ada, kita nolkan begitu. Nah, jumlah saham beredar karena di sini LPVF ini banyak, nanti kita carinya di bawah saja ya, saya berikan nanti contoh ininya. Kita lewat dulu. Sekarang ke pendapatannya 48, yang ini ya total ya teman-teman, bukan yang ini per segmen tapi semua di sini. 4839058. Masukkan di penjualannya 4839058. Kemudian ada laba kotor 2830 352. 2830 352 ya. Betul nggak? 2830 352. Oke, sekarang laba operasional dia sedang mengalami kerugian, ditulis saja pakai minus berarti ya, min 870 037. Min 870 037.
Kemudian laba sebelum pajaknya min 934 404, min 934 404. Kemudian laba bersih, nah ini tahun berjalan, min 873 181, min 873 181. Dividennya tidak membagikan. Kemudian harga terakhirnya saya buat yang per 31 Desember. Kenapa? Karena laporan ini berlaku sampai periodenya sampai 31 Desember. Jadi supaya real saya buatkan harga di 31 Desember di 1275. Nah, satu lagi yang tadi yang belum jumlah saham beredar. Saya berikan rahasianya teman-teman, cari di laba bersih per saham dasar di bawah. Nah, seperti ini ya, laba bersih per saham ada min 332, kemudian ini ada catatannya nomor 22. Nah, catatan ini kita lihat di nomor 22 di bawah. Ininya nomor 21 misalnya ya. Kemudian nah ini 22. Ada 2630, ini sudah jutaan lembar. Jadi kita tinggal kopas aja 2630. Masukkan di sini 2630. Nah, setelah mengisi data-data yang dibutuhkan, maka teman-teman akan lihat rasionya di bawah secara otomatis. Misalnya current rasionya 0,56 dan keterangan di sampingnya ada minimal 1, semakin besar semakin sehat. Kalau ini berarti di bawah 1. Artinya utangnya lebih banyak ketimbang asetnya. Quick ratio pun sama, bahkan yang lebih kecil 0,25. Kita bisa lihat di sini bahwa liabilitasnya itu yang jangka pendek 2,86 triliun. Sementara aset lancarnya cuma 1,6 triliun. Artinya kalau ini dilikuidasi, berarti LPPF ini masih punya masih kekurangan ya untuk membayar utang jangka pendeknya dengan aset yang ada, dengan aset lancar yang ada. Kemudian juga debt to asetnya 0,91, ini ya masih mending lah, tapi sudah mendekati maksimal gitu. Dan ini yang paling ngeri ya, utangnya itu hampir 10 kali lipat dari ekuitasnya. Nah, ini turnovernya 1 kali. Kemudian gross profit marginnya masih bagus ya, 58%-an, tapi ini laba operasionalnya minus 18%, margin laba operasional, margin laba bersihnya minus 18%, return on asetnya minus 15%. Ini juga ngeri, return on equity-nya minus 150%. Dividen nggak dibagikan. Book value-nya hanya 221. Jadi di harga yang sekarang sudah 6 kali harga buku begitu. Earning per share-nya jelas minus karena rugi ya, rugi besar, dan PER-nya juga minus begitu. Kemudian kapitalisasinya sekitar 3,3 triliun. Nah, ini adalah laporan akhir tahun ya, dan teman-teman bisa duplikasi ini ke laporan 3 kuartal, 2 kuartal, atau misalnya kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Nah, saya sudah buatkan juga buat teman-teman seperti ini. Ini yang 30 Septembernya. Dan di sini kita bisa lihat besar asetnya misalnya menurun, kemudian utangnya menurun gitu, dan ekuitasnya pun menurun. Kemudian juga penjualannya ini naik, laba kotornya naik, tapi laba usahanya nambah minus gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bisa melihat di sini. Nah, ini juga yang Juni dan juga yang Maret. Jadi sudah saya buatkan untuk teman-teman yang Maret sampai September, dan kita bisa lihat rasionya ini di tahun 2020 misalnya. Current rasionya semakin menurun begitu. Kemudian ini pertanda kurang baik ya, karena berarti aset lancarnya menurun begitu. Kemudian sementara rasio utangnya terhadap ekuitas terus menanjak gitu. Nah, ini ada apa misalnya ya tadi ya, gross profit marginnya juga turun. Apalagi kalau yang ke bawahnya kan minus semua gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan ini sendiri dengan emiten yang sudah merilis laporan keuangannya. Jadi teman-teman juga nanti boleh cek ya di file Excelnya. Kalau misalnya yang sudah rilis itu kan ada Unilever, ada Sido Muncul, ada Excel, ada Arna, ada bank-bank ya, Bank BCA dan seterusnya. Nah, teman-teman boleh praktekkan ini juga ya. Nah, seperti itu. Dan untuk minggu ini kebetulan saya ada kelas bagi teman-teman yang tertarik belajar, silakan. Ini belajarnya namanya Mawarsari ya, menakar nilai wajar saham syariah. Jadi nanti silakan hubungi Kang Adi untuk memesan sheet-nya. Dan ini ya terbuka untuk siapa saja yang mau belajar begitu. Dan kita kan udah bisa mempraktikkan rasio keuangannya. Nah, nanti tinggal berikutnya adalah memproyeksi valuasi yang sederhana ala saya lah gitu ya. Bukan misalnya ala fund manager yang hebat-hebat, bukan. Nah, kita mah pakai yang sederhana saja. Nah, teman-teman nanti boleh belajar bersama bareng kita di hari Sabtu insya Allah ya, dan semoga bermanfaat buat semuanya. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan dan memperlihatkan cara menginput laporan keuangan
dengan format Excel yang dibagikan di channel ini. Jadi silakan teman-teman ikuti dulu kuis berkasnya. Bagi yang lulus di atas 70 silakan japri saya ke @mangamsi kalau di Telegram ya, atau DM di Instagram @mang_amsi. Jadi silakan gunakan itu, dan nanti ini saya bagikan free untuk hasil untuk contoh hitungnya, file contoh hitungnya saya bagikan free bagi mereka yang sudah mengikuti kursus berkas selama 6 serial, dan itu free, gratis teman-teman, gak usah bayar. Dan nanti saya bagikan Excelnya bagi yang sudah lulus di atas 75 atau 70, saya syaratnya saya lupa, pokoknya yang sudah lulus di atas rata-rata saya berikan. Dan silakan japri, karena saya nggak bisa menghubungi satu persatu mungkin karena banyak. Teman-teman japri saja saya di Telegram ataupun di Instagram. Jadi semoga bermanfaat untuk cara menginput ini, dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.